kita buka ya pertanyaan-pertanyaannya sesuai dari cerpen yang baik itu bukan cerpen yang menjelaskan tetapi yang menggambarkan. Tadi ya tentang apa tadi ya? Don't tell ya, don't tell. Tapi show yang katakan jelaskan. Adakah rumus cara-cara untuk membuat penggambaran tersebut? Adakah filosofi dari sang astronot fokus? Oke. Ini ya. Oke. Pertama gini. Kekurangan cerpen-cerpen. Kenapa dia nggak kaya dan kenapa dia nggak bisa menggambarkan jelas? Kita selalu mengira atau kita selalu membayangkan menulis prosa atau menulis cerpen itu apa yang kita rasakan dan apa yang kita jalani, tapi kita nggak merasa observasi. Misalnya di tempat ini ya, misalnya di tempat ini, kalau aku suruh tulis cerpen, kau bakal mengatakan apa? Misalnya nih, kau bakal mengatakan apa di tempat ini, latarnya ini dingin, oke, nanti bakal terjawab sendiri pertanyaan dingin, lalu kosong ya. Tetot tidak. Hah? Suara sapi ya. Pohon cemara, rindang. Ini hal-hal ini yang udah disebutkan ini jarang sekali kompleks di dalam tulisan cerpen. Jadi kayak kita masuk ke ruangan, kita cuma nulis di ruangan ini jendela-jendela itu berdebu, lalu seseorang masuk. Itu kan memang menggambarkan ya jendela itu berdebu, tapi dia nggak jelasin catnya warna apa, lalu itu papan tulisnya kayak mana. Tadi kan udah kita jelasin sendiri tuh. Perempuan itu datang ke sini dengan udara yang sangat dingin, suara-suara sapi dari kejauhan menemaninya. Lalu ada sekumpulan orang yang datang memasang tenda sebagaimana ia memasang tenda bagi dirinya. Itu kan jelas ya kalimat itu tadi ya. Kita membayangkan itu, dia bukan ngomong, kita membayangkan. Atau enggak cara yang lain kayak gini, tanpa mengatakan dingin. Perempuan itu berjaket tebal, datang ke si bola. Itu enggak ada dingin kan? Tapi ada sensasi dingin enggak di teks di kalimat itu? Jelas ada, diwakili oleh kata jaket. Jadi kukira caranya itu, rumusnya itu imaji penciuman pertama. Tuh, itu bisa kita tuliskan. Kayak si Lili kan bukannya gitu. Kuhirup aroma kopi. Imaji ciuman ya? Iya kan? Apa? Hirup. Apalagi? Imaji penciuman apa? Imaji penciuman. Imaji visual. Itu pohon-pohon pinus misalnya, atau suara gitar, suara apa, itu imaji audio. Ada 3 tuh, dapat 3 gitu kan. Apalagi suasana, lorong ini gelap, orang-orang jarang melewatinya karena di lantai 2 sekolah itu terdapat cerita. Kan kita bisa menggambarkan seperti itu kan tergambar seperti itu. Apalagi yang kelima, audio, visual, suasana. Jadi itu Fatan, rumus-rumus yang mungkin kita itu nggak sadar bisa memasukkan rumus itu ke dalam prosa atau cerpen. Jadi cara menggambarnya seperti itu. Ya di puisi juga seperti itu kalau aku bilang. Nggak hanya di prosa, di novel apalagi kan. Novel tuh sesuatu yang sangat kompleks menurut aku, kayak iya secara rinci kan. Kau mau baca apa 500 halaman, gila kalau kau baca cerita yang tidak penting ya, dapat yang sesi ya itu ya. Nanti kita boleh diskusi lagi. Jadi adakah filosofi dari sang astronot fokus? Kalau ini aku nggak bisa menjawab karena aku yang bukan mendesain. Bang Dedi bisa menjawab. Dari hamba Allah, bagaimana cara agar ide kita dalam menulis itu berkembang, tidak mentok sampai di situ-situ saja? Oke, pertama, bagaimana cara kita menggambarkan puisi agar terdengar natural, Kak?
tidak dibuat-buat? Menarik nih, pertanyaan kedua menarik. Pertama jelas writer block itu pertama karena kita nggak tahu kita mau ngomong apa. Karena kan gue bilang kan, kalian udah selesai mau ngomong apa. Biasanya orang ketika menulis tap di tengah-tengah dia tuh ayo lanjutan. Gitu kan? Buntu dia tap. Ya itu pertama itu dia nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Atau kemungkinan dua, dia tahu mau ngomong apa tapi nggak tahu cara menyampaikannya. Saya bedakan ya, itu dia. Nah, yang kedua adalah gagasan itu pertama harus kita tahu abstrak ya, nggak jelas ini. Contoh, Jamila mau nulis novel tentang cinta. Proses kreatifnya, penulisannya adalah dia nulis aja. Tapi dia nggak pernah menitik beratkan cinta yang seperti apa sih itu. Jelas cinta itu abstrak, itu kata abstrak cinta itu. Nah masalahnya adalah kungkungan dalam kepala kita adalah cinta tuh masa kekasih, bla 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 bla. Padahal ada cinta orang tua, cinta pada sesama, yang humanisme universal, kemanusiaannya, sesama, maksudnya manusia ya, atau saudara, ibu, itu paling banyak tuh. Nah jadi kalau udah tahu kayak gitu, kita cuma mengkerucutkan itu gampang. Oh cinta, Bisa nih bang. sahabat. Konfliknya misalnya kehilangan sahabat, kan. saya sahabat yang meninggal, pergi ke kota yang jauh, kan keluar tuh semua premisnya tuh. Hal-hal yang dimungkinkan dalam penulisan novel kan. Itu yang kedua. Yang ketiga jelas banyak membaca gagasan yang mau kutulis. Karena kalau kamu mau nulis tentang cinta, berapa juta orang yang udah nulis tentang cinta, bener kan? Dan kita harus membaca cinta-cinta mereka itu. Sapardi cintanya sederhana, masa kita cintanya sederhana juga? Kan nggak mungkin seperti itu. Maksudku untuk apa kita menuliskan sesuatu yang sudah dituliskan orang? Nah, fungsi orang itu menulis adalah kita membacanya supaya kita tahu kayak mana kita mencari sesuatu yang baru dari apa yang mereka sudah tuliskan. Itu yang ketiga, supaya gagasan kita terus berkembang, terus kepala kita ini terus bergerak. Bagaimana cara kita menggambarkan puisi agar terdengar natural, tidak dibuat-buat? Pertama, aku ingin mengatakan dulu bahwa tidak dibuat-buat ini bukan secara natural emosinya tumpah ya. Itu yang mesti digarisbawahi. Nah, itu tadi penyakit puisi kan itu. Selalu rawan sebagai tempat curhat. Orang akhirnya tidak mengatakan apapun di situ. Karena dia cuman itu berlelan air mata aja. Air matanya tumpah aja di situ. Jadi bagiku itu tidak mengatakan apa-apa. Ya kok sekali baca. Nah, masalahnya itu kan bukan natural yang kamu maksudkan atau aku maksudkan. Itu dulu ya, sampai situ dulu. Nah, yang kedua, puisi kan bergerak pada ranah-ranah yang sangat konotatif. Kalau dikatakan membaca puisi itu sulit, ya memang sulit. Menulisnya pun juga sulit. Menulisnya aja sulit, apalagi membacanya, kan seperti itu logikanya. Bisa juga dibalik. Menulisnya sulit, dibacanya enak aja. Ada kan beberapa puisi yang kayak kita tuh nggak ngerti apa yang dia katakan, tapi kita tuh merasa ada dalam diri kita kayak ih kok kayak gini ya gitu. Istilah itu namanya katarsis. Nah itu Aristoteles yang bilang katarsis itu ketika kita selesai baca teks kita tuh kayak tapi kita tuh belum ngerti tuh, tapi apa ya, atau kita udah ngerti kita mencaci maki dan kesel sama teks itu. Gila kok masa kayak gini sih, bla 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 bla. Baca novel kayak gitu ya biasanya. Gila pokoknya kalau aku gitu ya, berceracau kita. Nah itu katarsis namanya. Itu sebenarnya ya caranya pasti memakai bahasa konotatif, dan kalau dariku stilistika atau gaya bahasa tuh jangan ditumpuk-tumpuk. Maksudnya kita nggak perlu mendandani puisi, tapi puisi itu terdandani. Pernah ngeliat orang nikah nggak? Orang nikah yang mohon maaf ini nggak bicara fisika, dia emang udah cantik, tapi ketika dia didandani jadi wadidaw mukanya. Pernah kan? Nggak natural itu bagiku. Awalnya tuh udah cantik, tapi didandani, wadidaw ya. Salah bukan orangnya kan, make upnya kan, ya kan? Itu sama kayak puisi, sama kayak teks-teks lain. Ya bahasa memang udah cantik, bahasa cantik sekali. Bagaimana cara mengucapkan
satu benda dengan beberapa kata. Misalnya matahari ya, buat contoh. Surya, aftab, mentari. Baskara ya, Baskara tadi. 4 kata udah. Kurang canggih apa lagi bahasa gitu coba. Terus kita tuh tinggal tidak mendandani, tapi merasa 4 kata ini terdandani oleh kita sebagai seorang penulis. Itu. Jadi seakan-akan kita nggak membuat puisi gitu loh. Itu ya. Semoga sampai ya, Jamila ya. Nanti kita boleh diskusi lagi. Puisi bersifat tersirat. Kebanyakan teman saya termasuk saya, orang berbeda, hamba Allah juga nih. Puisi bersifat tersirat. Kebanyakan teman saya termasuk saya menulis puisi itu isinya kebanyakan curahan hati. Oke, ini kayaknya hampir sama nih. Bagaimana caranya membuat puisi yang isinya curahan hati tapi tidak seperti menulis curahan hati? Hampir sama ya. Oke. Nah, ini pertanyaan 3. Saja yang bagus itu gimana? Apa besar kaitan antara pembuatan sebuah karya dengan teori-teori belajar? Bagus sekali nih. Pertanyaan yang tadi, yang bagaimana cara menulis curahan hati tapi tidak seperti curahan hati, ya itu tadi, memakai topeng-topeng bahasa itu, atau dengan cara alter ego tadi itu. Kita kadang-kadang bisa menuliskan pengalaman orang lain, ya kan? Kadang-kadang sebuah karya tuh nggak bisa kita terka. Kayak misalnya si Gita atau si Rani menuliskan sesuatu tentang cinta yang patah hati. Orang-orang bakal mengira, pembaca bakal mengira mereka sedang patah hati nggak, dua orang ini. Padahal nggak juga, bisa aja Gita dan Rani tadi mendengar cerita temannya lalu dijadikan puisi kan. Jadi prasangka-prasangka itu ketika orang bilang itu pengalamanmu ya, itu bla 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 ya, kalian sebenarnya tinggal bilang karya yang berbicara. Ketika pengarang udah selesai nulis, karya itu yang berbicara. Masalah itu pengalaman si A, si Junet, si siapa itu udah nggak urusan lagi gitu. Itu yang mesti dipahami. Mencapai titik ini memang butuh apa ya? Butuh proses di mana kita tuh bisa menjinakkan bahasa. Karena pertama, jangan sampai kita tuh kaku gitu sama bahasa. Kayak mengucapkan sesuatu dalam puisi, keseringan tuh menggunakan diksi-diksi yang sangat apa ya? Aku tidak tahu kalian memikirkan hal yang sama aku atau enggak. Karena aku berpendapat kata itu mempunyai kekuatan untuk mencapai pembaca. Jadi misalnya diksi-diksi kayak sedih atau murung, gelisah, apalagi ya, pokoknya kata-kata sifat seperti itu, aku kira itu diksi-diksi yang kalau dimasukkan dalam puisi-puisi sedih itu sangat cocok. Tapi kalau misalnya kalian masukkan dalam puisi-puisi yang ingin bertenaga puisinya atau puisi-puisi sejarah, aku kira itu tidak terlalu cocok, atau mungkin bisa mencari kata lain gitu. Itu yang pertama, pilihan-pilihan diksi. Karena orang-orang menganggap, ini yang paling banyak salah, orang-orang menganggap diksi itu adalah kata-kata yang orang-orang nggak tahu dan cuma dia yang tahu. Karena itu tadi, kalian mungkin belum tahu kata aftab yang diserap dari bahasa Persia misalnya jadi bahasa Indonesia. Segara yang diserap dari bahasa Jawa artinya laut. Bagus sekali kan, segara artinya laut dari bahasa Jawa, artinya bahasa Jawa itu segoro. Nah, dua kata ini kan orang kan nggak tahu, lalu kita pakai diksi ini. Nah, alasanmu itu apa? Harus punya alasan. Kalau apa bang suka aja, itu bukan alasan, itu sangat subjektif ya. Karena apa? Kamu nulis puisi untuk membaca kan, untuk dibaca kan? Itu pertama, diksinya tuh harus tepat. Ada satu kalimat Aan Mansur bagus sekali. Kesedihan ingin melihat wajahnya di cermin melalui mataku. Kesedihan ingin melihat wajahnya di cermin melalui mataku. Gila gak sih? Yang baru. Mengapa luka tidak memakan pisau? Sederhana kan? Tapi kalian bisa bayangin nggak tuh? Gila. Semua sudah dimaafkan sebab kita pernah bahagia. Itu petikan Leon Agusta yang sering kukutip. Senang aja aku membaca. Apalagi misalnya, ya aku ingin mencintaimu dengan sederhana juga sih menurut aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu pada api menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat awan yang tak sempat apa ya?
jadi karena tiada gitu lah ya. Ya kita bisa aja mengatakan bahwasannya Sapardi sedang curhat karena itu puisi 15 menit, jangan salah. Sapardi bilang sendiri tuh. Nah jadi bagaimana Sapardi curhat dengan 15 menit kita nggak ketebak gitu. Pakai matras ini kan bang? Atau tak sepadan karya Hairil. Aku kira beginilah nanti jadinya, kau kawin beranak berbahagia, sedang aku mengembara serupa Asperos, dikutuk supaya heros. Aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baiknya kita padami hubungan api ini karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang tinggal rangka. Lalu patah hati itu. Puisi orang ditinggal nikah itu loh. Tapi kalian membacanya gila ini. Masalah dia curhat atau tidak kan bukan masalah gitu bagi kita. Jadi itu ada banyak topeng dalam bahasa yang bisa kita gunakan. Itulah mengapa sastra itu memang membutuhkan waktu untuk membacanya. Jadi kalau memang kok nulis apa sih susah dipahami, kemungkinan itu dua, cuman tulisan kalian memang sangat gelap, atau yang pertama kapasitas dia membaca itu memang tidak ada. Pernah nggak kalian baca buku dibilang kawan kalian ini bukunya berat, kau nggak usah baca lah? Pernah nggak? Pernah ya, pasti ya. Ini buku-buku berat, kau nggak usah baca. Mana ada buku berat, gila. Kalau buku kau Kalau dia berapa gram? mulai. Kan bodoh. Dorongkan aja ke bawah. Mulai. Udah nyambung-nyambung, Jokes gak guna, seperti ini tidak dorongkan saya aja. terima dalam hati saya. Artinya kan nggak ada, semua buku kan sama. Artinya kapasitas kita membaca belum sampai taraf itu. Kalian akan merasakan ketika kalian baca buku A di 2017. Kalian cobalah. Baca buku A di 2017 sama baca buku A di 2020, rasanya beda. Akan menemukan kebedaan kayak biasa aja. Ih kok bagus sekali ya. Akan ada tuh. Jadi aku kira itu yang mesti diperhatikan. Saja kamu bagus itu gimana? Oke, apa besar kaitan? Aku akan menjawab pertanyaan ini dengan teori ya. Sekali kita agak akademis. Dalam buku Understanding Poetry yang ditulis oleh Brooks dan Warren, dia itu mengatakan ada 4. Pertama itu dramatic unity, kedua itu bahasa konotatif, ketiga itu stilistika atau itu tadi majas dan lain-lain, dan keempat itu adalah irama dan bunyi yang diciptakan oleh diksi. Nah, aku akan bahas satu-satu. Menurut Brooks dan Warren ini ya, dramatic unity ini akan tercipta ketika 3 ini nih udah selesai kita tuliskan. Irama yang diciptakan oleh bunyi, kalau kalian tahu ada puisi Joko Pinurbo tuh yang bahasa Indonesiaku yang pintar dan lucu. Apa lah? Yakin aja. Bentar. Yakin aja. Bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan. Apalagi itu ya. Bahwa ibu tidak pernah kehilangan iba, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Lihat bagaimana bunyi-bunyi yang disusun melalui kata. Bagus sekali ya. Pulang palung. Ketika akhirnya matamu mati, aku akan menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal walau pada akhirnya kau anak kalimat, aku rindu kalimat. Itu bagus sekali bagaimana Jokpin membuat bunyi dari rentetan diksi. Ini kalau dibahas lebih dalam bisa lebih bermakna lagi. Secara fonologi bisa kita bahas. Kenapa ibu dan iba itu bisa berlainan maknanya? Ibu dan iba jelas ya, di situ ada 2 fonem, ada u, ada a. Fonem itu kan satuan terkecil dalam sebuah bahasa ya. Nah, ibu dan iba, u dan a itu yang membuat maknanya itu berubah. Tapi dalam bunyinya enak gak berubah? Gila itu. Aku lucu apa ya? Aku lupa. Apa ya? Aku lupa puisinya, tapi itu ada di buku latihan tidur. Itu contohnya. Stilistika jelas lah, gaya bahasa, bagaimana metafora. Ya metafora terkenal itu kan aku ini bintang jalang bla 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 bla. Dia membayangkan dirinya bintang jalang. Yang ketiga bahasa konotatif tadi. Kita ingin mengatakan sesuatu dengan B, tapi kita sebenarnya ingin menyampaikan A. Misalnya ada pisau di meja itu, jangan kau sentuh sama sekali. Ada pisau
pisau di meja itu jangan kau sentuh sama sekali. Biasanya puisi-puisi pendek atau petikan-petikan seperti ini menarik untuk menggagas kalian menulis sesuatu. Ada pisau di meja itu jangan kau sentuh. Atau jangan minum air yang berwarna biru itu. Kita bisa menginterpretasi sendiri sebenarnya warna biru itu apa ya, kenapa nggak boleh diminum ya. Itu sebenarnya dia tinggal bilang kau jangan sentuh pisau itu nanti kau mati gitu kan. Atau kau jangan minum itu beracun. Nah, Afrizal Malna tuh menarik sekali. Dia pernah bilang kayak gini. Saya tidak pernah merasakan berada di rumah ketika saya menggunakan kata rumah. Itu gagasan yang menarik. Ketika Fatan atau kalian menuliskan puisi tentang rumah, kalian sebenarnya bisa merasakan nggak sih? Bahwasannya itu ketika kalian membaca, kalian tuh merasa pulang. Nggak semua puisi pasti kan? Itu paling menarik. Jadi, apa besar kaitan antara pembuatan sebuah karya dengan teori yang belajar? Itu kenapa aku jawab nomor 1 dengan teori? Karena itu tadi. Secara akademik memang sastra punya teori-teori yang banyak ya. Dan kalau dibilang bang ini benar atau salah, bang ini benar atau salah. Kalau kita bicara teori ya, karena gini, semua teori kan punya pandangannya masing-masing ya. Makanya kebenaran itu sangat lentur dalam sastra menurut aku. Gitu. Jadi nanti kalau jadi gimana nih? Ya pada akhirnya kita cuma memilih, kok menurut siapa? Makanya aku tadi mengutip Brooks sama Warren tadi kan 76 berapa itu. Nah kalau kau baca lagi misalnya Jalan Puisi Maman S. Mahayana terbitan Kompas itu panjang sekali dia bahas sejarah puisi. Ternyata ini Jum Petai Cina ini sebenarnya awal mula puisi. Ini nyanyian anak-anak ini. Nah, awal mula puisi ini. Hal-hal sederhana seperti itu bakal jadi pantun, syair, puisi, rima, puisi bebas pada akhirnya, dan sampai sekarang ada namanya puisi visual, konkret dan lain-lain. Itu nomor 2. 3 tadi. 3. Irama dan bunyi. Apakah menulis puisi harus pakai majas? Sumpah aku nggak mau. Apakah menulis puisi harus pakai majas? Harus. Nah ya, jadi jawab ya. Apa lagi ya? Seberapa penting gaya bahasa atau diksi dalam penulisan puisi? Apa dalam penulisan puisi diwajibkan menggunakan diksi? Kayaknya udah terjawab juga ya ini ya. Udah babi bau panjang tentang diksi tadi ya. Ya, gaya bahasa itu salah satu cara topeng dalam kita ingin mengatakan sesuatu. Kita kan nggak mau ya secara curhat ya. Pakai hati nih. Puisi. Aku diceng-cengin orang. Ya, pakai diksi, pakai apa lah? Mohon maaf, gaya bahasa lah. Ya, apa dalam penulisan puisi diwajibkan menggunakan diksi? Diksi di sini harus aku tekankan. Diksi di sini jelas pilihan kata yang tepat. Yang kalau kamu mau ngomongin sesuatu A, ya pakai sesuatu yang ada kaitan dengan A itu. Misalnya, kalian menulis puisi tentang laut misalnya. Kalian tidak mungkin menggunakan kata blender kan? Tidak masuk akal, ya kan? Ya laut apa? Seperti yang kamu tahu lah, laut itu ada apa? Ombak. Yang paling sering apa? Fatan, kalau laut? Pantai, oke. Lagi? Ikan, kapal, nelayan. Menurut ini laut? Ikan, ombak, oke, batu karang, samudra. Banyak kan? Plankton, nah itu lebih subtil lagi, lebih kecil lagi. Ya itu tinggal di laut. Maksudku gini, itu diksi-diksi tentang laut. Yaitu framing tadi, bingkai untuk menulis puisi tentang laut sama seperti cerpen itu. Ada kalimat-kalimat yang memang menjelaskan sesuatu tentang itu. Jadi kalau misalnya kita pakai kata blender, mesin cuci, itu kan tidak tepat ya untuk menggambarkan tentang laut. Sali Amanda, pertanyaan: apakah dalam pembuatan karya puisi atau cerpen aturan itu penting? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat sangat bagus dalam artian gini. Sekolah adalah tempat di mana kita ketika belajar sesuatu tuh sangat kaku ya. Puisi AB, cerpen harus ini ya kalimatnya ya. Ada baca novel ini. Hah? Alur apa tokoh konflik itu kan sangat teoritis ya, bukan sangat teoritis, sangat kaku lah. Sekolah itu sangat kaku untuk menjelaskan secara sastra. Nah,
aku harus jawab aturan-aturan itu penting. Karena apa? Kalau kita mau sebebas-bebasnya, segila-gilanya ingin menuliskan sesuatu, kita harus tahu kan aturannya, supaya kita gampang untuk menghancurkan ini. Itu kepentingannya. Karena Hairil tahu persajakan pantun pujangga baru AB, makanya dia bisa mendobrak itu cara Hairil itu. Sama ya seperti yang Sali tanyakan, penting nggak bang? Penting lah, supaya kita tahu bagaimana cara menghancurkannya. Nah masalahnya adalah kita kadang-kadang sok-sokan ingin menghancurkan, ingin menghancur-leburkan, ingin seliar-liarnya, tapi kita sebenarnya nggak paham atau belum tamat sama sekali sama ini aturan itu. Jadi kita kayak seakan-akan kok mendobrak apa, kok mau bebas apa, itu loh kepentingannya ada di situ. Makanya kayak misalnya Joko Pinurbo, misalnya puisi-puisi Joko Pinurbo kalau kalian baca tuh kan sangat-sangat remeh. Dia menuliskan apa coba? Tai lalat, sarung, alis mata, celana. Siapa penyair yang menuliskan celana? Ini bagaimana objek celana dalam puisi-puisi Joko itu sangat penting ya, bener. Apalagi celana ibu itu, kayak Yesus mati 3 hari, mohon maaf, Yesus mati cuman berjubah berlumuran darah. Lalu Maria membuatkan celana untuk Yesus. Terus dibilang dialog ini penting kali. Ini dialog penting dalam puisi. Paskah, kata ibunya, kata Maria, pas sekali bu kalau Yesus naik ke surga. Judulnya celana ibu puisi itu. Sebayangin kan ya? Udah, penuh kali. Puisi bahaya itu kalau kita baca atau kita tafsir secara santai. Aku kira itu. Kalau kalian ingin babi bu bebo lagi boleh. Bentar aja tapi kalau karena kita mau nulis. Ada lagi? Masih resah? Atau ya makin resah sih memang. Makin resah sih ya kan. Makin maksudnya gini makin aduh, gila. Gitu. Gitu. Ya kan? makin rumit. Ya kan? Oke, ada lagi? Gak apa-apa, dituangin aja. Wah, ternyata bagus. Gak apa-apa. Apa? Sali, kita, Lilin. Jadi saya memulainya dengan kata jadi bang gitu. Ada lagi sebelum kita nulis nih.